Carlo Ancelotti dulu kecam sekarang dukung Super League. Wacana Super League muncul lagi setelah putusan pengadilan Uni Eropa, dan kini Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, jadi sorotan karena dulu pernah mengecam, tetapi sekarang malah memberi dukungan. Carlo Ancelotti kini turut ikut memberi dukungan. Baginya ajang tersebut bisa memberi dampak positif. Barcelona siap jual Eric Garcia usai bersinar bersama Girona. Barcelona dikabarkan siap untuk menjual Eric Garcia secara permanen pada bursa transfer musim panas tahun depan, setelah sang bek tengah bersinar setelah dipinjamkan ke Girona. Dilaporkan oleh Diario Sport, bek tengah lulusan La Masia itu bukan satu-satunya yang masuk dalam daftar jual. Menurut kabar yang dilansir dari Barca Universal, salah satu di antara Jules Koundé ataupun Andreas Christensen bisa dilepas untuk menggalang dana pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona disaingi Man City untuk penyerang remaja milik Girona. Dilansir oleh Barca Universal, Barcelona bersaing dengan Manchester City untuk bisa mendapatkan jasa penyerang sayap Girona yakni Savinho. Savinho telah sukses mencetakkan 5 gol dan juga 5 assist dalam lebih 20 pertandingan di musim ini, hingga mencuri perhatian klub-klub besar termasuk diantaranya adalah Barcelona. Direktur olahraga Barcelona yakni Deco dikabarkan mengagumi bakatnya, dan kontak awal sudah dilaksanakan dengan perwakilan sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer tersebut. Manchester United terancam gagal dapatkan Gonçalo Inácio. Manchester United dikabarkan terancam gagal mendatangkan Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon yang memiliki nilai transfer sebesar 60 juta pounds pada bulan Januari nanti. Dilansir dari media Spanyol VHS, Manchester United menghadapi kendala untuk bisa mematuhi peraturan dari Financial Fair Play dalam upaya mereka mengejar Inácio. Dikabarkan klausul rilis sang bek Portugal itu senilai 60 juta pounds menjadi penghalang utama. Tangan dingin Andoni Iraola bangkitkan AFC Bournemouth. Tangan dingin Andoni Iraola mulai mampu membangkitkan AFC Bournemouth yang sempat limbung di awal musim ini. Sentuhan dingin dari Andoni pelan-pelan membangkitkan Bournemouth yang sempat terpuruk di zona degradasi. Kini dari 7 laga terakhir di ajang Liga Inggris, Bournemouth tak sekalipun menderita kekalahan, di mana 6 diantaranya disapu bersih dengan kemenangan dan cuma sekali seri. Dan kini Bournemouth berhasil menembus 10 besar dengan koleksi 25 poin atau unggul 3 angka dari Chelsea yang berada di urutan yang ke-11. Justin Hubner tercatat menjadi warga negara Indonesia pertama yang bermain di ajang Liga Inggris. Justin Hubner mencetakkan sejarah bagi warga negara Indonesia pertama yang namanya tercatat dalam situs resmi Premier League. Kini status dari Justin Hubner sudah tercantum sebagai warga negara Indonesia di laman resmi Premier League untuk klub Wolverhampton. Sebelumnya ia masih tercantum sebagai pemain dari Belanda sebelum dinaturalisasi. Pep Guardiola mulai dari nol lagi di Manchester City. Pep Guardiola merasa sudah puas dengan semua pencapaiannya di Manchester City. Manajer asal Spanyol itu menegaskan sudah meraih segalanya dan kini memulai semuanya dari nol lagi. Secara keseluruhan sejak menangani The Citizen pada musim 2016-2017, Pep Guardiola sudah meraih semua gelar yang diperebutkan, baik di kancah domestik maupun di kompetisi level Eropa. Total keseluruhan, ia sudah mencapai 16 trofi juara bersama Manchester City. Pochettino tak menyangka bakal sesulit ini melatih Chelsea. Mauricio Pochettino tahu benar tak segampang itu menangani Chelsea yang memulai era baru, tetapi ia tak menyangka ternyata sesulit ini. Setelah jor-joran belanja pemain dan membentuk skuad yang kompetitif, itu adalah duel yang berbeda. Chelsea malah menderita karena skuadnya yang terlalu gemuk dan mengakibatkan ketidakseimbangan di ruang ganti. Dan manajer Chelsea Mauricio Pochettino mengakui kesulitan yang ia alami lebih dari yang diperkirakan. Chelsea jadi tim paling banyak kartu kuning di musim ini. Chelsea menjadi tim yang paling banyak mengoleksi kartu kuning di ajang Liga Inggris sejauh ini. The Guardian menulis bahwa hingga pekan ke-18 kemarin, Chelsea telah mendapatkan 56 kartu kuning, belum termasuk 3 yang didapatkan dari staf pelatih. Pochettino membantah bahwa ini adalah problem disiplin dalam tubuh Chelsea. Pelatih asal Argentina itu menyebut faktor hijaunya para pemain tebus turut memberi pengaruh.
Al-Ittihad terpuruk justru usai datangkan Karim Benzema dan juga N'Golo Kante. Al-Ittihad menjadi salah satu tim yang paling gencar membeli pemain bintang pada musim 2023-2024. Namun di tengah gemerlapnya para pemain mahal yang dimiliki, Al-Ittihad justru terpuruk di klasemen Saudi Pro League. Mereka kini kesulitan bersaing justru setelah belanja lebih dari 121 juta euro. Saat ini puncak klasemen dikuasai oleh Al-Hilal yang mengoleksi 50 poin dan belum pernah kalah. Al-Ittihad kini tertinggal 22 poin dari sang pemuncak klasemen. Rasanya sulit bagi sang juara bertahan untuk bisa meraih ke puncak. Al-Ittihad versus Al-Nassr, Ronaldo CS menang 5-2. Drama 7 gol terjadi saat Al-Nassr mampu mengalahkan 10 pemain Al-Ittihad 5-2. 2 gol dari Al-Ittihad dicetakkan oleh Hamdallah, dibalas lewat gol dari brace Ronaldo dan juga brace Sadio Mane, ditambah 1 gol dari Talisca. Kemenangan ini membuat Al-Nassr tetap di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 43 poin atau terpaut 7 poin dari Al-Hilal yang berada di puncak klasemen. Sedangkan Al-Ittihad tertahan di peringkat 6 klasemen sementara. Cristiano Ronaldo paling tua dan paling tajam sepanjang musim 2023. Cristiano Ronaldo mencetakkan 2 gol saat Al-Nassr berhadapan dengan Al-Ittihad pada pekan ke-17 Saudi Pro League. Hasil itu membuat Ronaldo kini sudah mencetakkan 53 gol sepanjang tahun ini. Ronaldo lebih tajam dibandingkan Kylian Mbappe, Harry Kane dan juga Erling Haaland. Padahal jika dibandingkan ketiganya, Ronaldo adalah yang paling tua. Ronaldo kini berusia 38 tahun dan terus mencetakkan gol untuk timnya. Chris Wood bikin hat-trick di Boxing Day masuk dalam catatan langka. Tidak banyak pemain yang bisa membuat hat-trick di laga Boxing Day. Penyerang Nottingham Forest Chris Wood yang terbaru masuk ke dalam daftar. Penyerang Selandia Baru itu masuk dalam catatan langka bersama beberapa pemain top seperti Thierry Henry, Robbie Fowler, Dimitar Berbatov, Gareth Bale, dan juga Harry Kane. Mereka termasuk 7 pemain yang bisa membuat hat-trick di laga Boxing Day. Dan Wood bahkan menjadi pemain pertama yang melakukannya dalam 6 tahun terakhir setelah Harry Kane pada tahun 2017. Manchester United menang dramatis. Manchester United sukses melakukan comeback atas Aston Villa di pertandingan pekan ke-19. Aston Villa sempat unggul lebih dahulu, tetapi Man United kemudian bisa membalikkan skor dan meraih kemenangan. Gol-gol dari Manchester United dicetakkan brace dari Alejandro Garnacho dan juga 1 gol dari Rasmus Højlund. Sementara gol-gol Aston Villa dicetakkan oleh John McGinn dan juga Leander Den Donker. Hasil ini membuat Manchester United kini mengemas 31 angka dan naik ke peringkat 6 klasemen sementara. Sementara itu Aston Villa tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 39 poin. Setelah ribuan menit menunggu, Rasmus Højlund akhirnya pecah telur. Momen yang ditunggu oleh Rasmus Højlund datang juga. Penyerang Manchester United itu akhirnya bisa mencetakkan gol di ajang Liga Inggris. Diawali corner yang gagal disapu oleh John McGinn, bola jatuh di depan Højlund yang langsung menembak dari jarak dekat dan tak kuasa dihalau oleh Emiliano Martinez. Højlund merayakan gol perdananya di ajang Liga Inggris dengan begitu emosional. Gol ini begitu berarti bagi Højlund yang menunggu 1027 menit untuk bisa melakukannya. Buka keran gol di Liga Inggris, Erik ten Hag puji ketajaman dari Rasmus Højlund. Erik ten Hag berharap Rasmus Højlund dapat terus mencetakkan gol setelah pemain Manchester United membuka keran gol perdananya di ajang Liga Inggris untuk memastikan kemenangan penting ketika berhadapan dengan Aston Villa. Pasca pertandingan, Erik ten Hag turut senang dengan penyerang andalannya tersebut yang mampu mencetakkan 4 klik golnya di ajang Liga Inggris. Liverpool kembali dicurangi wasit. Liverpool melawat ke markas Burnley dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-19. Darwin Núñez mencetakkan gol pada menit ke-6, tetapi setelah itu Liverpool kesulitan menambah gol dan baru bisa melakukannya pada menit ke-89 lewat gol dari Diogo Jota. Skor 2-0 membuat Liverpool sementara memuncaki klasemen dengan torehan 42 poin. Meski menang, Klopp selaku manajer Liverpool tak sepenuhnya puas karena merasa timnya bisa menang lebih dari selisih 2 gol. Pasalnya Liverpool sempat mencetakkan 2 gol lewat Cody Gakpo dan juga Elliot, tetapi semua dibatalkan oleh VAR.
pada gol Gakpo, wasit Paul Tierney menganulir karena terjadi pelanggaran Nunes kepada Charlie Taylor. Sementara itu untuk gol Elliot, wasit menilai bahwa Mohamed Salah berada dalam posisi offside dan mengganggu pandangan dari sang kiper saat bola ditendang. Padahal dalam tayangan ulang, Salah masuk dalam posisi offside karena didorong oleh bek dari Burnley. Darwin Nunes buka puasa gol lagi. Kemenangan Liverpool atas Burnley berarti besar untuk Darwin Nunes. Penyerang Uruguay tersebut menyudahi puasa panjang mencetakkan gol. Bagi Nunes ini adalah gol pertamanya sejak terakhir kali menjebol gawang Bournemouth di babak 16 besar Carabao Cup pada November lalu. Setelah itu Nunes melewati 12 pertandingan di seluruh kompetisi tanpa bisa mencetakkan gol. Rinciannya adalah 8 laga di ajang Liga Inggris, 3 laga di Liga Eropa, dan 1 di ajang Carabao Cup. Dan Nunes kini menambah golnya di ajang Liga Inggris menjadi 5, sehingga total ada 8 gol dan juga 7 assist yang sudah dibuatnya sejauh ini. Jurgen Klopp masih sempurna di laga Boxing Day. Liverpool membawa pulang 3 poin dari lawatannya ke markas Burnley. Hasil ini menjaga catatan sempurna Jurgen Klopp di ajang Boxing Day. Liverpool bisa bangkit dari 2 hasil imbang beruntun dan melanjutkan catatan sempurna Klopp di laga Boxing Day. Sejak melatih Liverpool pada Oktober 2015, Klopp memenangi 6 laga Boxing Day. Rekor 100% itu merupakan yang terbaik di antara para manajer sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Ada total 19 gol yang telah dibuat Liverpool di ajang tersebut dan cuma sekali kebobolan di ajang laga Boxing Day. Henry Mkhitaryan bakal dapatkan kontrak baru dari Inter Milan. Berkat performanya yang konsisten, Henry Mkhitaryan akan segera mendapatkan kontrak baru dari Inter Milan. Seperti yang dilansir dari Fabrizio Romano, Inter memutuskan untuk memberi kontrak baru kepada sang pemain yang berdurasi sampai tahun 2025 mendatang. PSG resmi memenang wonderkid asal Brasil. Wonderkid Brasil yakni Gabriel Moscardo dikabarkan telah resmi menerima pinangan dari PSG. Klub raksasa Prancis itu mengalahkan tim-tim lain dari Liga Inggris. Bukan hanya PSG yang memburu Moscardo, tetapi ada juga Chelsea, Arsenal, dan juga Liverpool. Bahkan juga dari Spanyol, Barcelona juga dikabarkan sempat tertarik. Menurut bakal transfer, Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan lisan telah dicapai antara kedua belah pihak dan nilainya telah disepakati sebesar 17 juta euro. Manchester United berencana datangkan Youssef En-Nesyri. Menurut laporan dari Goal, Manchester United ingin mendatangkan pemain Sevilla yakni Youssef En-Nesyri. Usai dinilai bisa cocok masuk ke dalam skema permainan dari Erik ten Hag dan guna bisa mendatangkan Youssef En-Nesyri, sejatinya terbilang terbuka cukup lebar karena The Red Devils hanya membutuhkan dana sekitar 16 juta pound saja untuk bisa mendatangkannya pada bulan Januari.